Bayangkan dunia sebagai papan catur. Di abad ke-21, inisiatif Belt and Road menggeser bidak dan strategi. China, sang perencana strategis. Tujuan, amankan rute perdagangan, ekspor kapasitas industri, internasionalisasi yuan. Amerika Serikat, penjaga tatanan pasca Perang Dingin, melihat BRI sebagai tantangan terhadap institusi keuangan Barat. Uni Eropa, pemain terpecah antara peluang dan kekhawatiran. Rusia cemas namun terpaksa berkolaborasi. Negara-negara berkembang, payon yang ingin jadi pemain. Mereka mencari pembiayaan cepat, tapi menghadapi risiko utang dan kedaulatan. Ringkasan, China sebagai perancang, IS pengawal status quo, UI terpecah, Rusia bersinggungan, negara berkembang bergantung. Bagaimana BRI mengubah papan permainan? Pertama, pergeseran pusat gravitas ekonomi. Koneksi langsung antara manufaktur Asia dan pasar Eropa mempercepat pergeseran kekuatan. China menawarkan diplomasi ekonomi tanpa syarat nilai politik. Alternatif bagi banyak negara. Model ini menarik bagi rezim otoriter dan negara yang merasa dihakimi oleh Barat. Infrastruktur menjadi alat geopolitik, pelabuhan strategis dan jalur logistik. Kritikus menyebutnya string of pearls, potensi penempatan logistik dan dukungan maritim. Kasus Hambantota sering dikutip sebagai contoh debt trap, konsesi jangka panjang atas aset strategis. Kritikus, utang besar sebagai alat pengaruh tanpa konfrontasi militer. Hasil, fragmentasi regional, arena kompetisi bertambah kompleks. Sekarang kita lihat respons global. Pertama, pergeseran pusat gravitasi ekonomi, semakin ke timur. Konektivitas fisik mempercepat perdagangan regional. BRI menawarkan model pembangunan tanpa syarat politik. Namun pendekatan ini memicu kritik soal tata kelola dan transparansi. Pelabuhan, rel, dan pipa bukan sekadar ekonomi, mereka memperkuat posisi strategis. Militer dan keamanan maritim ikut terdampak. Asia Tengah jadi medan tarik-menarik Rusia ke China. Asia Tenggara menghadapi dilema, investasi versus klaim maritim. Di Eropa, beberapa negara menyambut investasi, sementara inti EU waspada. Perdebatan soal ketergantungan strategis sedang berlangsung. Manfaat, infrastruktur nyata, konektivitas, lapangan kerja. Konsekuensi, relokasi, dampak sosial dan ketergantungan utang. Hambantota jadi studi kasus penting, dari pinjaman besar ke kesepakatan sewa panjang. Gwadar menyorot dimensi strategis dan kontroversi lokal. Isu keberlanjutan, proyek sering menimbulkan dampak lingkungan serius. Tanggapan, konsep BRI hijau dan standar lingkungan yang mulai dipromosikan. Singkatnya, pergeseran ekonomi, geopolitik infrastruktur, fragmentasi regional, dan tantangan keberlanjutan. Selanjutnya, respons internasional dan masa depan BRI. Amerika dan sekutu menawarkan alternatif, BDAW dan PGEE. Strategi Indo-Pasifik memperkuat kerjasama keamanan maritim. Uni Eropa meluncurkan Global Gateway sebagai alternatif infrastruktur, fokus pada kelestarian dan nilai tata kelola. Jepang dan India mengusulkan Asia-Africa Growth Corridor sebagai alternatif. Namun implementasi masih terbatas dan membutuhkan sumber daya yang besar. Tantangan domestik China, pertumbuhan melambat, krisis properti, tekanan demografi. Ini dapat membatasi kapasitas pendanaan BRI di masa depan. Beberapa penerima meninjau ulang kontrak karena utang dan isu korupsi. Backlash domestik mendorong negosiasi ulang. China merespons dengan agenda BRI hijau dan seleksi proyek yang lebih ketat. Namun pengawasan independen masih menjadi kebutuhan utama. Masa depan kemungkinan multipolar, kerjasama, kompetisi, atau campuran keduanya. Untuk akademisi, fokus pada transparansi, kapasitas negara penerima, dan alternatif pendanaan. Kesimpulannya, BRI mengubah papan catur geopolitik, memperluas jaringan pengaruh dan memaksa respons global. Ia bukan sekadar infrastruktur, tapi manifestasi ambisi strategis. Untuk studi lebih lanjut, lihat daftar bacaan di deskripsi. Terima kasih. Akhir.